Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu, yaitu nama saya yaitu Hendika Perkasta, Fakultas Teknik Prodi Informatika 2019. Oke, langsung saja ke topik. Keamanan sistem. Keamanan sistem adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengamankan sebuah komputer dari gangguan dan segala ancaman yang membahayakan, yang pada hal ini keamanannya melingkupi keamanan data atau informasinya ataupun pelaku sistem atau user, baik terhindar dari ancaman dari luar, virus, spyware, tangan-tangan jahil, dan pengguna lainnya. Sistem komputer memiliki data-data dan informasi yang berharga. Melindungi data-data ini dari pihak-pihak yang tidak berhak merupakan hal penting bagi sistem operasi. Inilah yang disebut keamanan atau security. Sebuah sistem operasi memiliki beberapa aspek tentang keamanan yang berhubungan dengan hilangnya data-data. Sistem komputer dan data-data di dalamnya terancam dari aspek ancaman atau threats, aspek penyusup atau intruder, dan aspek musibah. Oke, lanjut. Di sini ada macam-macam keamanan sistem. Itu dia dibagi menjadi 3, yaitu keamanan sistem eksternal yang berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup, bencana alam, dan lain-lain. Yang kedua yaitu keamanan interface pemakai, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum mengakses program dan atau data. Dan yang ketiga itu keamanan internal, kaitan dengan pengguna beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi untuk menjaga integritas program dan data. Oke, lanjut ke aspek keamanan komputer, yaitu inti dari keamanan komputer adalah melindungi komputer dan jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya. Keamanan komputer sendiri meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama yaitu privacy, adalah suatu yang bersifat rahasia atau private. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Contohnya adalah email atau file-file lain yang tidak boleh dibaca oleh orang lain meskipun oleh administrator. Yang kedua yaitu confidentiality merupakan data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus tetapi tetap dijaga penyebarannya. Contohnya yaitu data yang bersifat pribadi seperti nama, alamat, nomor KTP, telepon, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu integrity, adalah penekanan sebuah informasi tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasi. Terkadang data yang telah terenskripsi pun tidak terjaga integritasnya karena ada kemungkinan ciphertext dari enskripsi tersebut berubah. Contohnya yaitu penyerang integritas ketika sebuah email dikirimkan di tengah jalan, disadap dan diganti isinya sehingga email yang sampai ke tujuan sudah berubah. Oke, lanjut. Yang keempat yaitu authentication. Ini akan dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan passwordnya. Ya, seperti biasa kita membuka email misalnya. Jika kita ingin masuk ke email kita harus menggunakan user dan passwordnya. Ini biasanya berhubungan dengan hak akses seseorang, apakah dia pengakses yang sah atau tidak. Yang kelima yaitu availability. Aspek ini berkaitan dengan apakah sebuah data tersedia saat dibutuhkan atau diperlukan. Apabila sebuah data atau informasi terlalu ketat, pengamannya akan menyulitkan dalam akses data tersebut. Di samping itu, akses yang lambat juga menghambat terpenuhnya aspek availability. Serangan yang sering dilakukan pada aspek ini adalah denial of service atau DOS, yaitu penggagalan service sewaktu adanya permintaan data sehingga komputer tidak bisa melayaninya
Contoh lain dari denial of service ini adalah mengirimkan request yang berlebihan sehingga menyebabkan komputer tidak bisa lagi menampung beban tersebut dan akhirnya komputer down. Oke, selanjutnya yaitu ancaman pada sistem komputer. Yang pertama itu adalah virus. Virus adalah suatu program yang dapat berkembang dan menggandakan dirinya. Yang pertama itu melalui mekanisme penggandaan dirinya. Mekanisme virus digunakan untuk berbagai jenis ancaman keamanan sistem komputer, seperti menampilkan suatu pesan tertentu, merusak file sistem, mencuri data, hingga mengendalikan komputer pengguna. Yang kedua yaitu virus dapat menggandakan dirinya melalui email, file-file dokumen, dan file program aplikasi. Yang kedua adalah email virus. Nah, ini merupakan tipe virus yang disisipkan di attachment email. Dan kedua adalah jika attachment dibuka, maka akan menginfeksi komputer. Program virus tersebut akan mendata daftar alamat akun email pengguna. Secara otomatis, virus akan mengcopy dirinya dan mengirim email ke daftar akun email. Umumnya akan mengirim mass email memenuhi trafik jaringan, membuat komputer menjadi lambat dan membuat down server email. Yang ketiga adalah internet worm. Worm adalah sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet. Umumnya menyerang melalui celah atau lubang keamanan OS komputer. Yang ketiga yang selanjutnya yaitu worm mampu mengirim paket data secara terus-menerus ke situs tertentu via jalur koneksi LAN dan internet. Efeknya membuat trafik jaringan penuh, memperlambat koneksi, dan membuat lambat atau hang komputer pengguna. Worm bisa menyebar melalui email atau file dokumen tertentu. Yang keempat adalah spam. Spam adalah sejenis komersial email yang menjadi sampah mail atau junk mail. Para spammer dapat mengirim jutaan email via internet untuk kepentingan promosi produk atau info tertentu. Efeknya sangat mengganggu kenyamanan email pengguna dan berpotensi juga membawa virus, worm, atau trojan. Yang kelima adalah Trojan Horse. Trojan adalah suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu. Umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti game software, update program, dan sebagainya. Jika aktif, maka program tersebut umumnya akan mengirim paket data via jalur internet ke server atau situs-situs tertentu, atau mencuri data komputer Anda dan mengirimkannya ke situs tertentu. Efeknya akan memenuhi jalur komunikasi, memperlambat koneksi, membuat komputer hang, dan berpotensi menjadikan komputer Anda sebagai sumber denial of service attack. Dan selanjutnya yang keenam itu spyware. Ini biasanya yaitu mata-mata ya, sudah jelas sekali. Spyware adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau adware atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Spyware berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna dan mencuri data-data tertentu di komputer pengguna untuk dikirim ke hacker. Efek spyware akan mengonsumsi memori komputer sehingga komputer menjadi lambat atau hang. Di sini saya akan memberikan tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, spyware. Yang pertama yaitu gunakan software antivirus. Yang kedua, blok file yang sering mengandung virus. Yang ketiga, blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. Yang keempat, pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. Yang kelima, daftar kelayanan alert email. Yang keenam, gunakan firewall untuk koneksi ke internet. Yang ketujuh, up to date dengan software patch. Yang kedelapan, backup data secara reguler. Yang kesembilan, hindari booting dari floppy disk. Yang kesepuluh, terapkan kebijakan sistem keamanan
komputer pengguna. Ya, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi adalah dalam dunia komunikasi, data global dan perkembangan teknologi informasi yang senantiasa berubah serta cepatnya perkembangan software keamanan merupakan suatu isu yang sangat penting, baik itu keamanan fisik, keamanan data maupun keamanan aplikasi. Ya, perlu kita sadari juga bahwa untuk mencapai suatu keamanan itu adalah suatu hal yang sangat mustahil. Seperti yang ada dalam dunia nyata sekarang ini, tidak ada satu daerah pun yang betul-betul aman kondisinya walaupun penjaga keamanan telah ditempatkan di daerah tersebut. Begitu juga dengan keamanan sistem komputer. Namun yang bisa kita lakukan adalah untuk mengurangi gangguan keamanan tersebut. Oke, mungkin sampai situ saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.